Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prilia Kadir dari Program Studi S1 Farmasi Universitas Bina Mandiri Gorontalo. Dalam kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas 7 materi yang berkaitan dengan biokimia farmasi. Baik, kita masuk pada materi pertama, yaitu enzim. Enzim adalah suatu protein yang mengkatalisis reaksi biokimia. Enzim bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan di mana reaksi kimia diproses, dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Ada 2 karakteristik penting yang dimiliki enzim. Yang pertama, enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan bertindak hanya sebagai katalisa. Yang kedua, enzim tidak berubah atau mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mendekati keseimbangan. Enzim juga memiliki strukturnya tersendiri di mana suatu enzim atau holoenzim tersusun atas bagian protein dan bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim, sedangkan bagian non-protein disebut kofaktor. Kofaktor tersebut dapat berupa ion logam. Enzim juga memiliki sifatnya sendiri, yaitu yang pertama, kerja enzim bersifat spesifik atau khusus, yang artinya suatu enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat saja. Yang kedua, enzim bekerja pada suhu tertentu. Yang ketiga, enzim bekerja pada derajat keasaman atau pH tertentu. Dan yang keempat, kerja enzim dapat bolak-balik, atau yang artinya selain dapat memecah substrat, enzim juga dapat membentuk substrat dari penyusunnya. Sekarang kita masuk pada bagian terakhir untuk materi enzim, yaitu cara kerja enzim. Terdapat 2 teori yang menjelaskan cara kerja enzim. Yang pertama, teori lock and key atau kunci dan anak kunci yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Dan yang kedua, teori induktif atau induksitas yang dikemukakan oleh Daniel Kaplan. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu enzim kinetik inhibitor. Inhibitor adalah zat yang menghambat atau menurunkan laju reaksi kimia. Ada beberapa tipe inhibitor. Yang pertama, inhibitor kompetitif, yang kedua non-kompetitif, yang ketiga unkompetitif, dan yang keempat adalah irreversibel. Inhibitor kompetitif adalah molekul penghambat yang bersaing dengan substrat untuk mendapatkan sisi aktif enzim. Yang kedua, inhibitor non-kompetitif adalah penghambat yang dapat berikatan dengan enzim maupun dengan kompleks enzim substrat. Jika inhibitor menempel pada enzim, maka struktur sisi aktif enzim akan berubah, namun substrat masih bisa menempel pada sisi aktif, tetapi kerja enzim tidak dapat terlaksana. Yang ketiga, inhibitor unkompetitif adalah inhibitor yang hanya dapat berikatan dengan kompleks enzim substrat, tidak dengan enzim bebas. Hal ini membuat kompleks inhibitor enzim substrat yang terbentuk kemudian menjadi tidak aktif. Yang keempat, inhibitor irreversibel adalah inhibitor yang reaksi kimianya berjalan satu arah, di mana setelah inhibitor mengikat enzim, inhibitor tidak dapat dipisahkan dan bersifat stabil. Selanjutnya kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu materi genetik. Materi genetik merupakan substansi di dalam inti sel yang berperan dalam kontrol seluruh aktivitas tubuh. Materi genetik merupakan unit pewarisan sifat yang dapat menurunkan informasi dari induk pada keturunannya. Sebagai contohnya, golongan darah A, B, AB, dan O merupakan hasil dari gen yang diwarisi dari orang tua. Materi genetik pada organisme dapat dibedakan menjadi 2 macam. Pertama adalah DNA. DNA merupakan materi genetik utama yang umum membawa informasi genetik pada semua organisme seluler, termasuk hewan, tumbuhan, dan bakteri. Selain itu, terdapat jenis materi genetik lainnya, yaitu RNA, yang memiliki struktur mirip dengan DNA. RNA digunakan di dalam sel untuk proses ekspresi gen dari DNA, dan pada sebagian spesies, virus sebagai materi genetik utama sebagaimana DNA.
DNA memiliki struktur tersendiri, yaitu yang pertama terdiri dari dua utas benang polipeptida yang saling berpilin. Yang kedua, seutas polipeptida tersusun atas rangkaian nukleotida. Yang ketiga, setiap nukleotida tersusun atas gugusan gula deoksiribosa, gugusan asam fosfat yang terikat pada atom karbon C nomor 5 dari gula, gugusan basa nitrogen yang terikat pada atom C nomor 1 gula. DNA juga memiliki sifat yang pertama, jumlah basa A sama dengan T dan jumlah G sama dengan C. Yang kedua, urutan basa dan panjang DNA tiap spesies itu berbeda. Yang ketiga, setiap spesies mempunyai jumlah basa yang berbeda. Yang keempat, DNA merupakan molekul hidup. Yang kelima, DNA bersifat stabil. Yang keenam, DNA menyimpan gen. Yang ketujuh, di dalam DNA terdapat fragmen yang berulang. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, yaitu struktur DNA dan RNA. DNA merupakan struktur yang dibangun oleh KH pentosa atau deoksiribosa, fosfat, dan suatu basa dalam bentuk polimer dan berkombinasi membentuk heliks ganda. Blok pembangun DNA adalah 5 karbon sugar deoksiribos yang saling dihubungkan oleh ikatan fosfodiester sehingga terbentuk 2 untai ganda dengan tulang punggungnya dibentuk dari ikatan KH fosfat pada bagian luar heliks. DNA terdiri dari 2 untai yang saling komplementer membentuk heliks ganda. Tetapi RNA hanya terdiri dari 1 untai tunggal, akan tetapi dapat melipat-lipat dirinya dalam suatu aturan tertentu. Selanjutnya kita masuk pada materi kelima, yaitu informasi genetik. Informasi genetik disimpan dalam urutan basa sepanjang rantai asam nukleat. Sistem informasi genetik meliputi penyimpanan, penerimaan, pemrosesan, dan penyampaian informasi biologi. Selanjutnya kita masuk pada materi keenam, yaitu mutasi genetik. Mutasi adalah perubahan yang terjadi pada bahan genetik, baik pada taraf urutan gen maupun pada taraf kromosom. Mutasi pada tingkat kromosom disebut aberasi. Mutasi pada gen dapat mengarah pada munculnya alel baru dan menjadi dasar bagi kalangan pendukung evolusi mengenai munculnya variasi-variasi baru pada spesies. Sedangkan mutasi gen atau disebut juga mutasi tipik adalah perubahan urutan 1 atau 2 pasang basa DNA yang menyusun gen. Urutan nukleotida dalam sebuah DNA disalin dengan kesalahan yang sangat kecil, yaitu kurang dari 1 kesalahan untuk setiap 10 miliar nukleotida. Selanjutnya kita masuk pada materi terakhir, yaitu pengantar metabolisme. Metabolisme dalam bahasa Yunani memiliki arti perubahan. Secara umum, metabolisme adalah suatu proses kimiawi yang terjadi di dalam tubuh semua makhluk hidup. Proses ini merupakan pertukaran zat ataupun suatu organisme dengan lingkungannya. Metabolisme memiliki 2 arah lintasan metabolik, yaitu yang pertama, katabolisme yang merupakan penguraian suatu zat menjadi partikel yang lebih kecil untuk dijadikan energi. Yang kedua, anabolisme yang merupakan reaksi untuk merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu agar dapat diserap oleh tubuh. Metabolisme dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, metabolisme karbohidrat, di mana proses pencernaan karbohidrat terjadi dengan menguraikan polisakarida menjadi monosakarida. Hasil akhir dari proses pencernaan adalah glukosa, fruktosa, laktosa, manosa, dan monosakarida lainnya. Senyawa-senyawa tersebut kemudian diabsorpsi melalui dinding usus dan dibawa ke hati oleh darah. Yang kedua, metabolisme protein, di mana protein dicerna di lambung oleh enzim pepsin yang aktif pada pH 2-3 atau dalam suasana asam. Sebagian besar proses pencernaan protein terjadi di usus. Yang ketiga, metabolisme lemak, di mana pencernaan lemak tidak terjadi di mulut dan lambung karena di tempat tersebut tidak terdapat enzim lipase yang dapat menghidrolisis atau memecah lemak. Pencernaan lemak terjadi di dalam usus karena usus mengandung lipase. Baik, itulah 7 materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.